Kita mulai ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tauhid. Sekarang bab riya, babu maja'a riya. Bab apa yang datang tentang riya. Coba bacaan dalilnya. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid wa man kana yarju liqa'a rabbih وَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang solih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Kahfi ayat 110. Iya. Jadi pertama dipahami dulu makna riya. Riya itu diambil dari bahasa Arab dari ru'yah. Ru'yah itu artinya melihat, ya, melihat ru'yah. Dan dulu ya. Ini jalan. Aduh ayo, terusin. Jus 60. Oh ini ru'yah artinya melihat. Ru'yatul hilal, melihat hilal. Nah, riya itu diambil dari kata ini. Riya. Dia diambil dari kata ru'yah, artinya melihat. Nah, yang dimaksudkan dengan riya adalah izharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi ilaha fayahmaduna sahibaha, atau pengertian ru'yah. Jadi yang maksud dengan riya adalah memperlihatkan amalan ibadah liqasdi ru'yatin nas, dengan niat atau tujuan supaya manusia itu melihat ibadahnya itu. Fayahmaduna sahibaha, lalu mereka manusia akan memuji pelakunya. Pengertian dia memperlihatkan amalan ibadah kepada orang lain dengan niat supaya orang lain itu memuji kita. Itu namanya riya. Enggak. Jadi kalau dia tertarik gitu ya. Enggak. Jadi niat dalam hati itu supaya orang itu muji kita. Baru namanya riya. Riya itu berhubungan dengan jadi ada sum'ah. Bedakan riya dengan sum'ah. Sum'ah itu diambil dari sam'an, itu mendengar. Nah, sum'ah dan riya sama hukumnya, syirik. Apa bedanya riya dengan sum'ah? Kalau riya, yang bedanya riya dengan sum'ah. Kalau riya berhubungan dengan apa yang dilihat,
dari amalan-amalan sholat yang dilihat orang. Sholat kan dilihat kan. Ah itu nanti kalau sholatnya tujuannya karena apa namanya supaya orang lihat dan supaya mereka muji kita, itu namanya riya. Jadi kalau sum'ah berhubungan dengan apa yang didengar, seperti pembacaan Al-Quran misalnya contoh, berhubungan dengan yang didengar kan. Jadi kita membaca Al-Quran misalnya, sama-sama memperlihatkan amal ibadah kepada orang, lalu dia berkeinginan dengan pembacaan Al-Quran itu supaya dipuji orang. Itu namanya sum'ah. Jadi sum'ah itu berhubungan apa yang didengar. Kalau riya berhubungan dengan apa yang dilihat. Itu ya. Sama kalau maksudnya tujuannya untuk minta dipuji sama orang, itu hukumnya sama-sama syirik. Kemudian juga termasuk bercerita dengan apa yang seorang kerjakan, dengan masuk supaya mereka memuji kita, itu juga termasuk riya atau sum'ah. Jadi perkara riya dan sum'ah itu adalah sesuatu yang mesti kita tinggalkan, karena bisa menghapus amalan ibadah yang sedang kita kerjakan. Ini dalilnya hilang, tapi nggak semua. Maksudnya amal yang bukan amalan yang sedang dikerjakan aja, yang sedang ditonjolin. Iya. Itu dosa besar kan? Dosa namanya syirik. Kan dosa besar juga. Harus tobat gitu. Iya, tobat besar. Ya. Nah, ini dalilnya wa qaulullahi ta'ala dan Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mislukum, hanyalah aku manusia seperti kalian. Sana Nabi dengan kita sama-sama manusia. Bedanya ini yuha ilayya, itu tadi wahyukan kepadaku. Wah, itu bedanya ya. Kalau Nabi dapat wahyu ya. Annama ilahukum ilahu wahid, hanyalah Tuhanmu itu adalah Tuhan yang satu. Penulis bawakan ayat ini ingin menunjukkan bahwa kita dalam beribadah hanya mesti kita niatkan semata-mata mencari ridho Allah, nggak boleh berpaling dari mentauhidkan Allah. Karena kalau berpaling itu namanya syirik, ya. Itu lafaz nama ilahukum ilahu wahid. Ini adalah dalil sebagai isyarat bahwa orang yang riya itu dia bukan mengharap ridho Allah, tetapi mengharap ridho manusia. Itu maksudnya. Iya. Kemudian kesempurnaan ayat ini, faman kana, siapa saja, oleh karena itu siapa saja yang yarju liqa rabbih, yang mengharap bertemu dengan Rabbnya. Ini maksudnya ayyakhafuhu, yakni siapa saja yang takut kepada Rabb, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah dia mengamalkan amalan soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, dan dia tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun di dalam beribadah kepada Rabbnya. Ini perhatikan baik-baik. Itu pertama kita disuruh falyamal amalan soleh. Siapa saja ingin bertemu dengan Rabbnya nanti di surga, itu Syekhul Islam itu katakan nanti bertemu Rabb di surga itu dengan wajahnya, wujud aslinya. Tentu orang penghuni surga itu bisa melihat Allah gitu maksudnya, dengan wujud aslinya gitu. Nah, siapa saja ingin bertemu dengan Allah, ini perintahnya kerjakan amal soleh.
Dan di dalam beramal soleh itu nggak boleh syirik tuh, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahadan, dan tidak boleh syirik di dalam beribadah kepada Rabbnya. Nah, jadi syarat diterima amal pertama apa ya? Harus ikhlas. Ikhlas itu tidak syirik, maksudnya mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan, itu ikhlas namanya. Dan kemudian mutabaah, berittiba. Mutabaah itu mengikut, mutabaah kepada Rasul. Atau jadi kalau amal ibadah kita mau diterima, pertama syaratnya harus ikhlas. Kedua harus mengikuti contoh Nabi. Nggak bisa dipisah. Ikhlas doang, tapi nggak ikut contoh Nabi, nggak diterima. Mengikuti contoh Nabi, tapi nggak ikhlas juga nggak diterima. Misalkan contoh sholat subuh, ikhlas mencari gitu. Coba sholatnya 4 rakaat, diterima nggak? Enggak, karena nggak ngikutin contoh Nabi. Tapi namanya ngikutin contoh Nabi, sholat subuhnya 2 rakaat, tapi ria, ini juga nggak diterima. Ya itu jadi nggak bisa dipisah ya. Dalam beribadah kita harus ikhlas dan mengikuti contoh Nabi. Nah, dalam hal menyekutukan Allah itu umum sifatnya. Coba perhatikan lafaz wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahadan. Nah, ini lafaz ahadan diartikan seorang pun gitu ya. Ini kalau dalam bahasa Arab namanya isim nakirah, isim yang bertanwin, isim yang tidak tertentu, didahului oleh nahi, itulah nahi. Maka juga maknanya umum, nggak boleh menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun, baik itu para nabi, para malaikat, dan yang lain-lainnya. Seorang pun nggak boleh. Kita beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Itu maksudnya. Nah, jadi ini ayat bersifatnya masih umum, belum secara tegas. Apakah riya itu syirik? Kan gak dijelasin sini kan? Nah, nanti di hadis berikutnya. Coba dibaca hadis berikutnya. Coba. Anak aganas. Mana? Ini anak. Enggak, baca dulu. Dari Abu Hurairah. Oh, ini diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, Ana aganas syurokai anis sirkin man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi tarokun kuntu wasirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Barang siapa mengerjakan suatu amal dengan dicampuri perbuatan syirik kepadaku, maka aku tinggalkan dia dan tidak aku terima amal syiriknya itu. Hadis riwayat Muslim. Iya, bacanya itu kayak putus ustazah. Kalau yang benar ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, marfu'an secara marfu', hadisnya sampai kepada Nabi. Kalau Allah Ta'ala berfirman, ini namanya hadis qudsi. Ana agnas syurokai, aku Allah maksudnya, agnas syurokai adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu-sekutu, ani syirki, dari syirik. Man amila, itu ada amila situ. Hah? Amalan. Iya, benar. Man amila amalan, siapa saja yang beramal dengan satu amal, asyraka ma'i, yang dia menyekutukan bersamaku fihi, di dalamnya, di dalam amal itu, ghairi, dengan selainku, taraktuhu wasyirkahu, maka aku akan meninggalkannya bersama sekutunya, itu rawahu Muslim. Nah itu. Nah ini sifat itu juga masih umum.
Habis ini menjelaskan, Allah menegaskan kepada kita bahwa Allah tidak butuh sekutu dari syirik. Nah, man amila amalan, siapa saja yang beramal dengan satu amalan. Ini lafaz amila amalan ini menunjukkan dia beramal itu dengan sengaja memang mau berbuat syirik. Asyraka ma'i fihi ghairi, yang di dalamnya dia menyekutukan bersamaku dengan yang lainnya, taraktuhu, maka aku akan meninggalkan amalan itu. Maksudnya amalannya nggak diterima maksudnya gitu ya. Wasyirkahu, bersama sekutunya. Ini dalil bahwa amalan riya nih ya, itu termasuk kesyirikan, dan amalan yang disertai dengan riya, amalan pada saat itu tidak diterima, amalan sedang dia kerjakan maksudnya. Adilafat Ibnu Majah, fa'ana bariun wa huwa alladzi asyaraka, maka aku berlepas diri dan dia yang telah ia sekutukan. Jadi Allah tidak menerima amal ibadah yang di dalamnya ada kesyirikan, riya ya. Wajib ikhlas dalam beribadah. Nah, dilanjutkan hadis berikutnya ini lebih tegas. Ini coba Diana. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah benar gak sih? Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Qalu bala qala asyirkul khafiyu yakumur rajulu fayuzayyinu salatahu lima yara min tazor nadorin rojulin ilai. Maukah kamu aku beritahu tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada Al-Masih Dajjal? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau pun bersabda, syirik tersembunyi, yaitu ketika seseorang berdiri melakukan sholat, dia perindah sholatnya itu karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Iya. Wa an Abi Sa'id, dan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, marfu'an secara marfu', ala ukhbirukum, dan Nabi, maukah aku beritahukan kepada kalian bima huwa akhwaf alaikum indi, dengan apa yang dia itu lebih aku takuti atas kalian daripada aku di sisiku, minal masihid dajjal, daripada al-masih ad-dajjal. Qalu, mereka para sahabat bertanya, bala, mengatakan bala, ya mau ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, asyirkul khafi, yaitu syirik yang khafi, yang tersembunyi. Apa itu syirik khafi? Yaqumu rajulu, seseorang berdiri sholat, fayusolli, lalu dia sholat, wa yuzayyinu sholatahu, lalu dia membaguskan sholatnya, bima yara min nadhari rajulin,
supaya lantaran apa yang orang lain supaya melihat kepadanya. Nah, ini dalilnya tegas bahwa apa namanya itu di dalam hadis ini riya itu termasuk kesyirikan, namanya syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Kenapa dinamai dengan syirik yang tersembunyi? Karena seseorang memperlihatkan amalan ibadahnya kepada orang, kelihatannya itu ikhlas, tetapi di dalam batinnya itu dia bermaksud riya. Nah, itu tersembunyi karena orang nggak tahu kalau gitu dia. Nah, ini contohnya yaqumu rajulu fayusalli, yaitu seseorang sholat, fayuzallinu sholatahu, lalu dia membalaskan sholatnya supaya orang puji. Nah, bahaya. Maksudnya gerakan gitu. Semuanya dibagusin bacaannya, wah supaya orang nilai, Bagus. bagus nih bacaan. Itu Berarti imam berat ya. Enggak juga. Iya. Tuh. Bukan jadi imam doang, sama. Yang nggak jadi imam, Kamu? ini ada ustad, bagusin sholatnya misalnya. Kamu ustad nih. Biar dapat nilai bagus. Ini sama, Syirik. dia juga. Ada riya. Itu. Oke, itu dia. Jangan pernah berharap pujian kepada manusia. Kita mengharap ridha Allah aja. Ya. Mau dipandang hina di hadapan manusia, ini jadi masalah. Yang penting jangan hina di mata Allah. Tuh. Jangan kebalikannya. Terbalik. Apa hina di mata Allah tapi Bagus untuk manusia. ini bagus manusia. Kan jadi balik. Bayar. Nah, coba diperhatikan. Allah membandingkan riya dengan dajjal. Coba kalau dalam pikiran manusia, dajjal lebih mengerikan nggak? Lebih ngeri kan? Tapi yang lebih ngeri lagi itu riya, kata Nabi. Karena kelihatan ya. Satu itu karena nggak diterima ibadahnya. Tuh, makanya kan sangat penting, sangat apa itu ya? Satu amalan ibadah itu lebih diterima oleh Allah daripada banyak ibadah tapi nggak diterima. Nah, itu maksudnya. Ya paling ketemu dajjal, mati udah selesai. Kan kalau kita ikut dajjal nanti tuh kalau Hah? ikut dajjal, Iya, ini kan nanti di sini ada nih. iya. Misalkan katakanlah kita bertemu dengan dajjal misalnya sebagai contoh, dibunuh sama dajjal, mati, tapi kita beriman kepada Allah, masuk surga. Tapi kalau riya, masuk mana? Ya itu yang maksud Nabi khawatir itu. Tapi orang kan apa namanya? Di sini yang Takutnya kepada yang zahir-zahirnya aja. Pengen orang lebih mengetahui yang kelihatan doang, yang nggak kelihatan orang nggak banyak tahu. Makanya semestinya kata Nabi yang lebih ditakuti adalah riya, itu bukan dajjal, walaupun sama-sama mengerikan, gitu kan. Kalau riya mengerikannya di mana? Mengerikannya amalannya nggak diterima. Tuh. Penting kan kita mempelajari, maksudnya mengaji itu kan, supaya kita tahu mana amalan-amalan yang diterima sama Allah, mana yang tidak. Jangan asal-asalan. Tuh. Contoh misalkan contoh lain tuh, yang di Bogor Ma'aron dulu pernah kita mengaji tuh, ada orang sholat ke Nabi, apa namanya, iji banyak kalang kesoli, kembalilah karena sehingga kau belum sholat lagi, balik lagi, suruh kembali lagi, sehingga kau belum
sholat sampai 3 kali begitu terus. Lalu kata sahabat itu, saya nggak bisa mempaduskan sholat selain ini. Terus minta diajarin sama Nabi. Sehingga cerita, ini sahabat sholatnya tidak nina. Sholatnya nggak diterima. Dia tahu kan? Enggak kan? Tapi kena hukum nggak? Kena hukum kan? Sholatnya nggak diterima. Jadi orang yang tidak mengetahui dalam urusan ibadah dan kemudian dia beramal dan amal itu dalam batas syariat itu ditolak, tetap nggak diterima. Itu pentingnya kita mengaji, ya, supaya kita tahu. Jadi tadi saya sampaikan dengan amalan ibadah tadi berapa ya? Syaratnya dua, ikhlas dan mengikuti contoh Nabi dan Rasul. Ya, itu kita pegang. Ya, dan kita pelajari mana amalan-amalan ikhlas, mana amalan-amalan yang mengikuti contoh Nabi. Nah, kita jangan riak, jangan sum'ah. Ujub termasuk nggak? Ujub berbangga. Maksudnya termasuk? Nggak, lain bahasa. Tapi tetap dilarang juga. Termasuk syirik nggak? Ujub dosa besar. Kalau syirik sih. Bukan termasuk syirik. Termasuk dosa besar juga. Berarti ria apa sum'ah doang? Sum'ah, syirik kecil. Ya, syirik kecil aja kayak begini nggak diterima amal ibadahnya. Ya, apalagi syirik besar. Kalau syirik besar seluruh amal, semuanya. Misalnya contoh nyembah berhala. Bau duit. Hah? Bau duit enggak? Nih, misalnya contohnya, enggak. Nih sering terjadi itu mungkin yang pernah jalan-jalan kali ya ke Bali atau ke mana gitu. Bali. Yang di Bali. Ya, di situ. Iya, misalnya kalau mau masuk suruh ini apa namanya? Nyembah dulu misalnya contoh deh. Nyembah air. Pokoknya apa lagi deh? Yang itu mengandung syirik besar. Tuh hati-hati. Sadat lagi ya? Sadat lagi. Jadi kalau keluar dari apa yang dinyembah berhala, murtad namanya. Udah keluar dari agama. Lagi ke Bali pergi aja. Sadat tuh. Iya, sadat lagi lah kalau di masuk Islam itu. Atau obat nasuha. Sadat sendiri. Disaksikan dong. Oh, bisa ada saksi. Gitu. Biar kayak Islamnya benar atau masuk Islam lagi nih. Iya. Ya, kalau misalnya ini nggak apa-apa ya sih kalau kita ini apa namanya? Tomaninah dalam kata apa tuh? Tumaninah itu artinya tentram. Maksud dalam masalah gerakan. Misalkan nih mau ruku. Tumaninah itu ada gerak apa ya, ada diam sejenak, diam tambahan. Iya. Nggak langsung gini habis ruku. Allah Akbar langsung gini enggak, jangan. Banyak kan begitu. Iya makanya itu dia kan orang kan. Kalau terawih, nggak apa? Tapi kan yang di video-video tuh yang sholat berapa menit? Iya banyak. Nah itu kan tumaninah. Itu nggak terima ya? Nggak terima lah. 100 rakaat loh. Walaupun 100 rakaat, tumaninah termasuk rukun sholat. Maksudnya tumaninah itu gerakan Allah Akbar, diam dulu, baru baca. Sami Allah liman hamidah, jangan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah itu nggak diterima, itu nggak tumaninah. Makanya sholat jangan terburu-buru. Iya. Wah mau gajian yang buru-buru. Sering kalau terawih sering orang kita lihat ngeduluin imam. Tuh. Kalau terawih sering ngeduluin imam banyak. Oh nggak boleh. Iya nggak boleh. Ya itu mungkin karena belum mengerti. Yang penting kan kita mengaji itu ya supaya tahu, supaya diterima kita ini beramal boleh. Kita juga nih di sini ya. Kalau mau tanya nanti setelah ditutup aja. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.